Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiladila Syafira dengan NIM 1818010. Saya kelas A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres project saya untuk melengkapi tugas uji kompetensi PRPL 2020. Akan langsung saya mulai saja. Yang pertama yaitu ada tugas 1A pendaftaran di WL Group PRPL 2020. Di sini langkah tugasnya, saya dan rekan saya saling minta bantuan dan kami bergabung di grup PRPL 2020 tersebut. Kami melakukan screenshot atau capture masing-masing nomor kami, kemudian kami beri tanda kalau kami sudah masuk ke dalam grup ini. Berikut adalah nomor saya dan saya sudah masuk ke dalam grup tersebut. Dan saya sudah mengkonfirmasikannya di media tugas online teks. Kemudian ada tugas 1B, pendaftaran di mailing list. Pendaftaran di mailing list ini sebenarnya cukup sederhana, dimana kami harus login ke tautan yang ada di e-learning. Tapi karena ada sebuah masalah kemarin, jadi saya cuma melakukan capture halaman mailing list seperti berikut ini. Kemudian saya sudah mengunggah hasil dari capturean ini ke e-learning yang sudah ditentukan. Kemudian ada tugas 1C yaitu pendaftaran di GitLab. Cara pendaftaran di GitLab ini cukup dengan kami melakukan screenshot halaman profile tersebut dan kemudian kami menempelkan alamat URL profil GitLab di fasilitas online text di e-learning. Kemudian kami submit. Kami melakukan pendaftaran dengan menggunakan email dari UAD, yaitu menggunakan email masing-masing sebagai email aktivasinya. Dan saya di sini sudah mendaftar. Kemudian ada tugas 1D yaitu pendaftaran akun di blog uad.sc.id, yaitu caranya cuma mengisi form berikut. Mengisi form ini, kemudian setelah mengisi form tersebut, kami akan melakukan pendaftaran secara kolektif dengan menunggu beberapa hari sesuai dengan kesempatan waktu yang dikerjakan tim Biskom dalam penyiapan web blog yang bersangkutan. Kemudian setelah mengisi form tersebut, kami mengisi informasi telah selesai mengisi form di media tugas online teks, sama semuanya di e-learning semua. Kemudian ada tugas 2A yaitu persiapan peralatan pengembangan. Di sini diminta langkah tugasnya yaitu lakukan pendataan terhadap peralatan yang akan kita gunakan untuk pengembangan aplikasi tersebut. Di sini saya mensertakan foto laptop. Ini foto laptop saya. Saya di sini menggunakan laptop Acer Aspire i14 dengan fitur produknya berikut lengkap dan software pendukung yang sudah terpasang diantaranya itu IntelliJ ID, Sublime Text, dan Sam. Selanjutnya ada tugas 2B yaitu pendaftaran project atau pendaftaran judul aplikasi berbasis web atau desktop. Di sini saya sudah mendaftar dengan jelas. Di sini ada kelas saya, NIM, nama, serta judul dari project yang akan saya buat yaitu aplikasi online lecture Universitas Ahmad Dahlan dengan keterangan aplikasi, yaitu aplikasi ini sebagai penyimpanan dan pengolahan data untuk perkuliahan online serta pengerjaan tugas dan menampilkan materi. Selanjutnya ada tugas 3A yaitu pembuatan project di GitLab dan invite email Pak Ali Tarmuji @tif.uad.sc.id selaku dosen pengampu kami. Langkah-langkah tugasnya sebagai berikut yaitu melakukan login di GitLab sesuai akun masing-masing, kemudian buat project baru di dashboard GitLab masing-masing. Di sini saya sudah mensertakan pembuatan project baru saya di dashboard GitLab saya di foto pertama ini. Setelah pembuatan project baru tersebut,
Kami kemudian melakukan perekrutan member dalam tim project tersebut ke alamat email Pak Ali Tarmuji yang sudah tersedia di sini. Atau username-nya yaitu @alitarmuji. Minimal sebagai developer, bukan guest, agar dapat melakukan penilaian langsung ke coding di project. Dan di sini saya sudah menginvite melalui email dosen pengampu kami. Kemudian selanjutnya ada pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Nah, untuk ini saya mensertakan 2 foto di situ. Langkah pertama yaitu ini, dengan menginstal aplikasi bernama SmartGit yang berfungsi sebagai Git client, di mana nanti project yang sudah ada di gitlab.com bisa terhubung langsung ke aplikasi ini. Nah, ini aplikasi SmartGit yang sudah saya install. Kemudian ada yang kedua yaitu buka aplikasi tersebut dan lakukan cloning ke project yang telah dibuat di GitLab sebelumnya dengan cara klik repository, kemudian clone, lalu masukkan URL dari clone yang telah diambil dari gitlab.com hingga pada akhirnya akan terkoneksi dan menunjukkan tampilan seperti berikut. Kemudian selanjutnya ada tugas 4 yaitu menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Di sini saya sudah menyertakan analisis kebutuhan hardware, analisis kebutuhan software system, analisis kebutuhan database atau storage. Untuk analisis kebutuhan hardware, saya mengembangkan aplikasi ini menggunakan hardware laptop Acer Aspire E14 yang dibekali dengan prosesor Intel Core 7 Gen 7 dengan Intel HD Graphics, memori RAM 2GB serta hard disk 500GB dalam pengembangan kedepannya dan bisa untuk multitasking dengan mudah dan cepat. Sedangkan hardware untuk klien yaitu hardware atau komputer yang akan digunakan klien yaitu barang elektronik komputer ataupun laptop, notebook, tablet, semua bisa asalkan ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain, serta diharuskan memiliki akses internet yang digunakan untuk mengakses website tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan software system. Software untuk pengembangan yang saya gunakan untuk pengembangan ini diantaranya ada SAM, Sublime Text, WordPress, dan lain-lain. Kemudian software untuk klien di mana dia digunakan untuk membuka atau mengakses website tersebut yaitu ada Microsoft Windows, Google Chrome, Opera Mini, dan lain-lain. Kemudian ada software atau aplikasi yang dikembangkan spesifikasi global. Saya di sini menggunakan software Google Chrome karena software ini berspesifikasi global serta orang-orang secara umum banyak yang menggunakannya. Selain dipakai untuk umum, software ini juga tidak berbayar dan mudah dijalankan. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan database atau storage. Storage yang diperlukan tidak memerlukan banyak space, minimal 50GB juga bisa, karena hanya menyimpan catatan berupa teks. Database yang saya gunakan dalam membuat website ini adalah Sublime Text dan SAM. Kebutuhannya meliputi data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada analisis kebutuhan prosedur atau risk bisnis, tata cara sistem, dan lain-lain. Kemudian ada analisis kebutuhan personalia atau sumber daya manusia yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien. Kemudian ada analisis kebutuhan dokumentasi. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu analisis kebutuhan prosedur. Tata cara sistemnya, yang pertama yaitu pembuatan interface antarmuka, pembuatan prototype, pengumpulan data, analisis data, metode pengumpulan, pembuatan web, hasil, dan kesimpulan. Sedangkan proses bisnisnya ada klien membuka web browser online lecture. Klien merupakan admin dari web online lecture tersebut, dan klien dapat menambahkan data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Melalui klien atau admin tersebut, mahasiswa bisa memilih dosen dan matkul yang ingin dia ikuti dalam perkuliahan online. Klien menekan tombol submit atau kirim untuk mengirimkan data. Klien menyimpan data course mahasiswa tersebut, dan kemudian mahasiswa mengikuti course yang sudah dipilih. Kemudian ada analisis kebutuhan personalia atau SDM yang terlibat dari si developer dan dari si klien. SDM yaitu sumber daya manusia ya.
Sumber daya manusia yang terlibat dari sisi developer, yaitu dosen yang bersedia mengajar secara online, admin yang mengerti penggunaan web. Kemudian ada sumber daya manusia yang terlibat dari sisi klien, yaitu mahasiswa yang ingin menambah ilmu dan mengikuti online lecture, mahasiswa yang tidak sempat mengikuti perkuliahan, mahasiswa dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan pertemuan face-to-face dengan dosennya. Kemudian ada analisis kebutuhan dokumentasi, yaitu tampilan awal berupa home, tampilan daftar dosen, tampilan daftar mahasiswa, tampilan daftar mata kuliah, tampilan materi dalam course, tampilan kontak, dan about universitas. Oke, selanjutnya ada gambar 1.0, yaitu desain tampilan home. Kurang lebih begini tampilan home web tersebut. Jadi web ini nanti akan digunakan oleh klien atau admin untuk melakukan penambahan data dengan memilih data mana yang akan diatur di pilihan page ini. Dan pada page ini ada tersedia data tentang course details, lecture details, ledger details, dan itu nanti akan diolah oleh klien atau adminnya. Pada bagian headernya telah tersedia untuk menuju halaman yang diperlukan seperti halaman course, page, about, contact, dan browse our course untuk melihat jadwal course. Kemudian ada gambar 2.0, yaitu desain tampilan pengolahan data untuk contoh halaman penambahan, pengeditan, dan penghapusan data untuk setiap data dosen, mahasiswa, maupun course. Ini ada pilihannya untuk edit dan hapus, dan di sini untuk pindah data. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.